Hello nakama, salam super dan selamat datang di channel Tamagon Park. Bagaimana kabar para nakama semua? Pastinya semua pada super bukan? Jadi pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai potensi dari bajak laut topi jerami yang nanti mungkin akan meniru sistem dari bajak laut Roger. Entah itu soal rekrutmen, sistem komandannya, maupun hal-hal yang berbau tema pada masing-masing bajak laut ini. Tentunya, Tamagon berpikiran seperti ini ya karena kapten kita, Monkey D. Luffy, sebentar lagi akan bergelar Raja Bajak Laut yang akan sama halnya dengan Goldie Roger. Banyak clue juga atau gambaran nanti mengenai sistem rekrutmen kru yang akan Luffy lakukan di masa depan. Sebenarnya banyak kesamaan dari kedua bajak laut ini. Jadi, apa sajakah itu? Kita akan kupas tuntas semuanya di sini. Jadi, sebelum kita berlayar, padamkan dulu api cinta yang ada pada layar kalian ya. Dan jangan lupa tinggalkan like-nya jika kalian suka dengan pembahasan ini. Oke, here we go. Langsung saja, tarik jangkar dan mari kita berlayar. Yuk sama gue. Berbicara tentang bajak laut topi jerami, rasanya tidak habis-habisnya kita bisa membicarakan dan menganalisa banyak hal dari bajak laut ini. Salah satu hal yang jadi pertanyaannya adalah, apakah Luffy dan kawan-kawannya ini akan mengadaptasi ataupun meniru sistem dari bajak laut Goldie Roger? Kita semua tahu, Goldie Roger adalah raja bajak laut terdahulu, sedangkan Monkey D. Luffy menjadi next Pirate King setelah Roger. Nah, kali ini kita bisa asumsikan bahwa Luffy ini sepertinya akan mengikuti apa yang bajak laut Roger ini terapkan pada kapalnya. Salah satu yang paling unik dari bajak laut Goldie Roger ini adalah menerapkan sistem training pada kapalnya. Training yang dimaksudkan di sini adalah melakukan pelatihan atau rekrutmen anggota yang memang merupakan anak magang. Sebenarnya, sistem ini bukan hanya Goldie Roger yang menerapkannya pada kapalnya. Sistem ini juga diterapkan di kapal dari Shirohige, dan anak magang darinya adalah Kurohige si Macang Ompong. Mungkin kapal bajak laut lain pun akan sama juga menerapkan sistem ini, namun hanya dua kapal bajak laut ini saja yang terlihat dan kita ketahui menggunakan sistem anak magang. Kita semua tahu bahwa di kapal Goldie Roger terdapat Shanks dan juga Buggy yang merupakan anak magang pada kapal tersebut. Mereka berdua terlihat mempunyai usia yang lebih muda di antara kru Roger lainnya. Usia mereka masih berkisar di antara 10 tahun ke bawah. Jadi, banyak dari kalangan OV lovers menyebut mereka berdua ini sebagai anak magang dalam kapal bajak laut Roger. Kemudian, bagaimana seandainya jika Luffy meniru dan menerapkan sistem anak magang ini di kapal darinya? Tentunya akan sangat menarik bukan? Dan makin banyak persamaan di antara kedua kelompok bajak laut ini. Yang jadi pertanyaannya, sekarang siapa kira-kira anak magang yang akan direkrut oleh Luffy nanti? Yaps, satu karakter yang paling kuat yang mungkin akan jadi calon tanda petik anak magang di kapal dari Luffy. Tidak lain dan tidak bukan dia adalah Otama. Lalu, mengapa Otama akan dijadikan anak magang di kapal Luffy? Semua tahu bersama bahwa kakak dari Luffy yaitu Ace pernah mengunjungi Wano Kuni guna untuk mencari keberadaan dari Kaido. Ace ke sana ingin membunuh Kaido karena menyelundupkan dan menyiksa anak-anak di bawah obor. Nah, selepas dia dari sana, dia bertemu dengan salah satu anak kecil bernama Otama. Lalu kemudian Ace ini pun berkata bahwa dia akan mengajak Otama ini untuk berpetualang bersama bajak lautnya jika nanti umur dari Otama ini sudah besar. Otama pada saat itu sangat mengharapkan dan sangat ingin berpetualang melihat dunia luar. Nah, sepeninggalan dari Ace, mungkin Luffy akan kembali menggenggam janji dari Ace ini kepada soal hal tersebut. Otama juga bercita-cita menjadi seorang kunoichi, ataupun yang kita bisa sebut ninja perempuan dalam pelayarannya. Itu yang kita tahu, kapten kita juga sangat menyukai dan mengidolakan yang namanya ninja, bukan? Jadi, ini lagi-lagi merupakan sebuah poin besar bahwa Otama sudah layak menjadi anak magang dari bajak laut topi jerami. Nah, dua hal tersebut yang menegaskan Otama kemungkinan besar jika bajak laut topi jerami menerapkan sistem anak magang. Otama merupakan salah satu karakter yang sangat besar untuk masuk ke dalam kru. Nah, biasanya anak magang dalam kru bajak laut mempunyai potensi dengan nama yang besar di kemudian hari. Contohnya saja, Shanks dan Buggy yang sepeninggalan dari bajak laut Roger menjadi sangat terkenal dan bahkan sekarang salah satu dari mereka menjadi kaisar lautan. Begitu juga dengan halnya Kurohige yang menjadi anak magang di kapal dari Shirohige. Kurohige juga sekarang dikenal sebagai salah satu yonko dan bajak laut paling terkuat di semesta One Piece. Nah, jika Otama masuk ke dalam anak magang dari bajak laut topi jerami, akankah nasib Otama akan seperti Shanks dan juga Kurohige di masa depan? Dan menjadi karakter kuat karena dia masuk ke dalam kapal calon raja bajak laut yaitu Luffy.
Sebenarnya potensi Otama yang akan memiliki nama besar seperti mereka berdua lumayan cukup tinggi, karena yang kita ketahui kekuatan dari Otama ini adalah bisa menaklukkan binatang. Tentunya kita tidak tahu kan apakah kekuatan ini jika makin dikuasai oleh Otama akan berpotensi menjadi sangat berbahaya. Maka dari itu, Otama bisa jadi seperti halnya Kurohige dan Shanks di kemudian hari. Pada pertempuran di Onigashima ini, Otama juga bisa menjadi penentu suksesnya Luffy untuk menumbangkan Kaido. Anak kecil ini pun pergi ke Onigashima untuk membantu para kru topi jerami. Tidak satupun dari kru mengharapkan dan berpikir seorang anak kecil akan maju ke dalam medan pertempuran, bukan? Dalam pertempurannya di Onigashima, kali ini Otama bersama dengan Nami dan juga Usopp bakal kemungkinan akan mengalahkan Ulti dan juga Pai Pai. Sebelum perang terjadi, jauh-jauh hari Otama dan juga para kru yang lain pun sudah sangat bersahabat dan seperti keluarga. Tampaknya memang sangat cocok kan dengan keberadaan dari Otama dalam kapal topi jerami. Selain Otama mendapatkan janji dari Ace dan juga Luffy senang dengan namanya ninja, ada satu hal lagi yang bisa menguatkan Otama ini kemungkinan besar akan berpotensi menjadi anak magang di kapal topi jerami. Otama yang kita ketahui pernah memakai topi jerami milik Luffy. Ini merupakan clue yang sangat identik dengan Nami sempat memakai topi jerami ini sebelum mereka berdua masuk ke dalam bajak laut topi jerami. Mungkin ini hanya sekedar gambaran sih yang mungkin akan menguatkan hal dalam bergabungnya Otama. Selain Otama, mungkin nanti juga yang akan menjadi anak magang dari bajak laut topi jerami adalah para murid kesayangan dari Usopp di desanya. Kalian masih ingat kan dengan mereka? Mungkin nanti mereka akan ditunjukkan dalam arc-arc terakhir di One Piece. Atau mungkin tidak hanya sistem anak magang yang akan diterapkan atau diduplikasi oleh Luffy di kapal Roger. Luffy nanti juga akan mungkin menduplikasi banyak kru yang akan masuk ke dalam bajak laut topi jerami miliknya. Seperti halnya Roger yang kita ketahui sekarang ternyata banyak sekali kru yang berada dalam naungan kapal dari Roger. Oda Sensei mengatakan bahwa mereka adalah kru asli dari Roger, bukan aliansi ataupun yang lainnya. Jadi, mungkinkah Luffy akan juga meniru kru dari Roger yang sebanyak ini? Bagaimana pendapat kalian? Di kapal dari Roger juga terdapat 2 ekor Ming. Apakah ini mengindikasikan bahwa Carrot benar-benar akan bergabung dengan bajak laut topi jerami? Selain itu, kematian atau eksekusi dari Goldie Roger ini apakah juga ditiru oleh Luffy? Beserta bajak laut dari Roger ini akan terpisah dan juga bubar pada akhirnya. Waduh, jika memang benar bahwa bajak laut topi jerami akan bubar pada akhirnya, kita para OV lovers akan dibuat bersedih dan sangat kecewa tentunya. Mudah-mudahan saja ini tidak akan terjadi ya. Dan satu lagi yang perlu harus kita ketahui, apakah telur yang ada pada kapal Goldie Roger itu akan menjadi warisan bagi topi jerami? Menurut kalian, apakah sistem anak magang ini akan diterapkan oleh Luffy pada kapal bajak lautnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton.